السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi umur untuk mentaatinya dan juga mempelajari agamanya. Ini adalah merupakan nikmat yang agung. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah murni pemberian Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Fa in amila hasanatan fa min minnatihi wa sadaqatihi alaihi. Fa in qabilaha fa hiya fa minnatun wa sadaqatun thaniyah." Jika seorang hamba melakukan amal kebaikan, maka amal yang dia lakukan itu adalah pemberian Allah dan juga infak darinya untuk hamba tersebut. Seandainya Allah menerima amal tersebut, berarti itu pemberian yang kedua. Diberikan yang untuk beramal, itu pemberian pertama. Diterimanya amal itu adalah kenikmatan yang kedua atau pemberian yang kedua. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa belajar, kemudian beramal, serta bisa mengajak orang lain untuk mendengarkan kebaikan atau memperdengarkan kebaikan. Tapi insyaallah di siang hari ini insyaallah kita akan bahas surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai seterusnya. Ana bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك
في جنات مكرمون. Yang artinya sungguh manusia diciptakan dengan tabiat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan yaitu harta, dia jadi pelit atau kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Mereka dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Dan orang-orang mempercayai hari pembalasan. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak ada seorang yang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak wanita mereka yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa yang mencari di luar seperti zina, homoseks dan yang lainnya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Allah berfirman seraya menceritakan tentang manusia dan akhlak tercela yang dengannya dia ditabiatkan. Artinya dia membawa tabiat asal. Manusia punya tabiat asal yang buruk. Di antaranya berkeluh kesah dan pelit. Itu manusia. Maka oleh karena itu Allah katakan sesungguhnya manusia itu ditabiatkan dengan sifat berkeluh. Di sini disebutkan oleh Allah, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Kemudian Allah menafsirkan melalui firman-Nya berikut ini. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Yang dimaksudnya jika dia ditimpa oleh suatu hal yang menyusahkan, maka dia akan gusar dan mengeluh. Hatinya pun hancur karena takut yang sangat dan karena putus asa dari mendapat kebaikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara merubah karakter keluh kesah ini menjadi keluh kesah yang diridhoi oleh Allah? Kan itu sifat bawaan tuh. Sifat bawaan manusia. Tabiat namanya. Tabiat itu berarti dia berkaitan erat dengan diri manusia itu sendiri, sulit dipisahkan. Bagaimana karakter buruk ini bisa dirubah menjadi keluh kesah yang baik? Caranya adalah ketika kita berkeluh kesahlah kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Dan jangan mencela makhluk. Atau jangan mencela takdir. Seperti perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku keluhkan kesedihanku dan keluh kesahku kepada Allah. Aku tujukan keluh kesahku dan juga kesedihanku kepada Allah. Dan itu terpuji. Kan tadi dikatakan keluh kesah tabiat. Kalau keluh kesah ini menjauhkan kita dari Allah, maka dia tercela. Atau keluh kesah ini membuat kita kikir, maka dia tercela.
Namun jika keluh kesah ini kita tujukan kepada yang Maha Kuasa, maka dia akan terpuji. Dengan catatan tidak mengingkari takdir Allah. Tidak mengatakan, ya Allah kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tidak begitu. Kita berkeluh, ya Allah aku butuh bantuanmu. Ya Allah aku sekarang dalam keadaan susah, engkau yang bisa mencukupkan aku. Itu bagus sekali. Seperti yang dilakukan juga oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah aku ini lagi ditimpa musibah, penyakit. Engkau adalah arhamur rahimin. Terus dia ulangi. Maka dari sifat buruk menjadi sifat baik. Nah di sini Allah ceritakan sifat buruknya. Maka Allah tafsirkan, idza massahu syarru jazu'ah. Jadi dia tidak ingat lagi nikmat Allah. Yang dia ingat itu musibah. Seperti penafsiran surat Al-Adiyat yang pernah kita bahas. Di mana Allah berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar nikmat kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Yaitu dia hanya mengingat musibah, lupa dengan nikmat Allah. Dia mengingat apa? Musibah, lupa dengan nikmat Allah. Dan itu hampir semua orang. Namun kita harus perangi. Harus perangi diri kita sendiri. Contoh, kita tentu merasa semuanya. Ada uang 1 juta, hilang 100.000. Mana yang diingatnya? 900 atau 100.000? 100.000 itu harus dijaga tuh. Ini sifat termasuk bagian kecil dari mengingkari nikmat Allah. Walaupun kita tidak katakan besar ya. Bagian terkecilnya itu dia. 900.000 masih ada nih. Tapi diingatnya yang mana? 100.000. Itu harus diperangi itu. Agar kita tetap mensyukuri yang tersisa berapa tadi? 900.000. Kalau kita ingat yang 100.000-nya kira-kira syukur gak kita? Enggak, kita akan mengatakan berkurang lagi harta saya. Gimana kalau dia berinfak? Itu saja sudah tidak rela. Nah, makanya Allah katakan dengan bahasa innal insana li rabbihi lakanud. Kanud itu dalam bahasa Arab, kanutnya saja itu sighah mubalaghah. Ungkapan tinggi yang menunjukkan benar-benar mengingkari nikmat. Lalu bagaimana pula kanut itu ditambah dengan huruf la sebelumnya. La kanut itu lam taukid. Lam taukid, lam penekanan dan lam sumpah. Artinya Allah ingin menjelaskan benar-benar sungguh gitu. Demi Allah manusia itu ingkar nikmat. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ya. Ungkapan kita. Jadi ekspresinya betul-betul memberikan penekanan. Demikianlah Allah sifati di sini. Jazu'a asal katanya adalah jazi'un. Jazu'un atau jazu'a di sini asal kalimatnya adalah ja-nya panjang, zi'un pakai ain. Kalau di sini yang panjang apa? Zu'nya. Jadi perubahan ini untuk memberi nilai tambah maknanya. Jazi'un berkeluh betul. Tapi kalau jazu'an sering berkeluh kesah. Tidak henti-henti dia berkeluh kesah. Kalau jazi'un orang dikasih hilang uang 100.000. Udah hilang uang saya. Cuma sekali, 2 kali dia berkeluh. Kalau ini enggak. Setiap waktu dia berkeluh kesah. Sudah berkeluh kesah, yang disalahin istrinya, anaknya, pembantunya, semua. Ya. Setelah itu dia berpikir tidak akan lagi mengeluarkan harta di jalan Allah. Takut kehabisan apa? Harta. Ini kondisi manusia. Maka disebut jazu'ah. Allah memberikan ungkapan yang lebih tinggi dan lebih dalam maknanya. Betul-betul berkeluh kesah yang sering. Kalau bahasa kita, tukang keluh kesah gitu. Ya. Lalu Allah mengatakan penafsiran berikutnya, wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia mendapatkan kebaikan yaitu harta, dia akan kikir. Manu'a asal katanya adalah mani'un. Menghalangi. Mani'un mencegah, menahan.
Tapi kalau disebut manu'a, betul-betul kikir. Ya kalau dia kasih masuk uang ke kantong, dia kepengen keluarin, itu masih dia menamakan mani'un. Tapi kalau dia masukkan ke kantong, di kantongnya ada dompet kecil, di dalamnya lagi disembunyikan, ya sudah begitu dipegang-pegang terus, jangan sampai diinfakkan. Itu namanya manu', itu contohnya. Betul-betul dia tahan. Mungkin kalau ada kantong baju, ini kantong luar, ini kantong celana. Dia punya kantong rahasia lagi di balik bajunya itu. Supaya tidak ketahuan ada uangnya. Itu disebut dengan manu' atau manu'ah. Maksudnya, tatkala mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia bersikap sangat kikir. Bagus sekali terjemahan dan tafsir ini. Sangat kikir memberikannya kepada orang lain dan menolak memberikan haknya dari nikmat yang didapatkannya itu. Jadi dia tahan harta, zakat tidak dibayar, orang miskin tidak dibantu, mungkin dirinya sendiri juga tidak dikasih. Ada orang seperti ini, ada, sampai hari ini masih ada. Karena kami sering jalan gitu, jadi tahu karakter manusia itu di jalan-jalan, di warung kopi. Ya, saya kemarin cukur rambut gitu. Ada orang Padang ngomong, Ustaz, kata dia, kenapa? Saya punya om tuh, uangnya miliaran. Tapi dia tidak mau beli rumah, sayang dengan uangnya. Tidak mau beli rumah, masih ngontrak. Padahal uangnya miliaran. Saya tahu karena saya tinggal dengan om saya, dikontrakan lagi. Kira-kira dia pelit sama siapa ini? Dirinya sendiri. Jadi uangnya itu miliaran di tabungannya itu, kata dia. Ada bilang, ada orang kayak gitu? Ada Pak Ustadz, om saya, kata dia. Terus bagaimana dengan orang lain? Ya. Dirinya sendiri saja dia tidak berikan. Saya katakan itu dia kumpulkan uang bukan untuk dia, tapi untuk warisannya nanti. Dia rugi. Ya, seharusnya dia tinggal di rumah yang layak, bisa menempatkan barang-barangnya dengan tenang. Ini kontrak. Ya kalau dia kontraktor mungkin kontraktor yang wajar lah. Ini kontrak rumah. Dia punya uang banyak. Segitunya manusia, iya. Apalagi sama orang lain. Ada orang seperti itu. Maka sadaqallah. Maha benar Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, siapa yang akan mampu keluar dari sifat buruk itu? Illal musallin. Siapa mereka? Orang-orang yang sholat. Ya. Orang-orang yang melaksanakan sholat dengan baik. yakni manusia dengan beberapa sifat tercela, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah dan diberi taufik serta hidayah menuju kebaikan, juga diberikan kemudahan dalam mendapatkannya. Mereka itulah orang-orang yang mengerjakan sholat. Gitu. Alladzina hum ala salatihim daimun. Itu orang-orang yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Istiqamah mengerjakan apa? Sholat. Ada yang berpendapat maknanya ialah mereka senantiasa memelihara waktu dan semua kewajiban sholat itu. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Masruq dan Ibrahim An-Nakhai. Kalau mereka itu orang yang menjaga sholat, tentunya mereka orang Islam. Orang Islam. Ada juga yang menyatakan maksud daimun di sini berarti tenang dan khusyuk. Berarti ada makna yang lebih khusus. Orang sholat yang bagaimana yang tidak pelit itu? Yaitu orang yang sholat dengan khusyuk. Dengan tenang. Dengan ridho tunduk kepada Tuhannya. Sebagaimana Allah ridho menjadikan dia sebagai hambanya. Untuk melaksanakan sholat. Nah makna ini sama dengan firman Allah dalam suratul Mu'minun.
Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang demikian dikemukakan oleh Uqbah bin Amir. Darinya muncul pemahaman al-ma'ud daim. Maknanya air yang diam dan tenang. Makanya air yang tenang itu disebut al-ma'u ad-daim. Dalam hadis sebutkan tidak boleh kencing di dalam al-ma' ad-daim. Daim artinya tenang, tidak mengalir. Makanya daimun adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Dan itu menunjukkan diwajibkannya tumaknina di dalam sholat. Bukan sholat cepat-cepat. Kalau imamnya punya pekerjaan di kantor, jangan jadi imam. Nanti sholat subuh bisa ringkas-ringkas dibuatnya. Karena sholat itu harus tenang. Kita berbicara dengan siapa? Allah. Bagaimana sholat yang tenang itu? Tentunya mereka yang sholat seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak sanggup, mereka merasa dilihat oleh Allah. Dan ketenangan itu akan terasa betul ketika kepala kita sudah sejajar dengan kaki. Yaitu sujud. Itu saat-saat kita luar biasa ketenangannya. Maka kesempatan itu kalau kita tidak dapat, maka yang lainnya akan hilang. Terus bagaimana supaya dapat yang seperti itu? Di luar sholat kita biasakan zikir yang khusyuk. Jangan pencet HP yang khusyuk. Kalau pencet HP-nya khusyuk, biasa kekhusyuan pencet HP itu kebawa dalam sholat. Artinya diingat apa yang dipencet. Dan itu sering terjadi, bukan hanya sebagian orang. Mungkin kita, para ustadz juga mungkin, para penuntut ilmu. Maka sholat zuhur itu apa disunahkan sebelum itu supaya tenang sholat zuhur? Qailulah. Untuk menenangkan pikiran kita. Karena pikiran itu mengikuti letihnya jasad. Ini hukum dunianya. Pikiran kita mengikuti letihnya jasad. Maka jangan terlalu kerja itu yang terlalu over, capek. Ya, kerja aja sewajarnya. Kalau waktu sholat udah tiba, istirahat dulu 5 menit atau 10 menit. Kalau zuhur biasanya qailulah. Rasulullah setelah beliau capek melakukan sholat tahajud, sebelum sholat subuh, beliau berbaring sebentar, tapi jangan kebablasan. Ya, berbaring sebentar untuk menenangkan dulu fisiknya, karena ruh itu akan mengikuti letihnya jasad. Itu juga diantara cara untuk apa? Khusyuk. Selain itu, ya tadi sudah saya sebutkan, di luar sholat, biasakan doa, zikir dilakukan dengan hati yang hadir. Sehingga sholat pun kita zikir juga dalam sholat. Itu akan hadir hati. Maka sholat itu tumakninah. Termasuk yang membuat orang khusyuk itu suara. Suara. Artinya suara imam. Yang membuat khusyuk jamaahnya. Makanya imamnya harus tahu tajwid. Kalau bisa cari imam yang bagus suaranya. Dan imam memerdukan suara untuk membuat orang lain khusyuk itu tidak dianggap sum'ah. Dan kita sudah bahas itu di juz terakhir kitab ini. Waktu kita membacakan riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari di mana Rasulullah SAW lewat. Dan kata Abu Musa, kalau saya tahu engkau mendengarkan bacaanku, maka akan perindah suaraku. Untuk didengar oleh engkau. Artinya membuat beliau terenyuh. Membuat khusyuk orang lain. Ya. Jangan gara-gara alasan takut sum'ah Pak Ustadz. Maka saya baca dalam sholat itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Bacaan apa? Baca berita. Rasulullah menganjurkan untuk apa? Membaca dengan suara yang buat orang lain khusyuk. Maka di antara makna khusyuk sebagian ulama mengatakan yaitu keindahan suara. Terdapat dari apa? Suara. Meskipun itu pendapat yang lemah tapi itu sebagian pendapat para ulama khusyuk itu terpengaruh juga dengan apa? Suara. Coba antum pergi umrah.
Begitu hadir di Masjidil Haram, imamnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu antum pulang, sholat di musola antum. Imamnya baca, mana kekhusyuan di sana? Ya karena itu pengaruh. Tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Taib. Kemudian, sebab seorang yang tidak tumanina dalam ruku dan sujudnya, berarti tidak merasa tenang pada saat mengerjakan ibadah ini. Karena dia tidak diam dan tidak juga bisa tenang ketika sholat. Akan tetapi dia justru terus bergerak-gerak seperti gerakan burung gagak sehingga tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan hal itu adalah orang-orang yang jika mereka mengerjakan sesuatu perbuatan, mereka selalu mengerjakannya secara kontinu, terus menerus istiqamah dan mantap kuat. Nah, ini juga salah satu syarat sempurna ibadah. Dilakukannya terus menerus dan dengan hati yang mantap. Dua. Kan syarat diterima amal itu ada dua kan? Ikhlas dan mutaba'ah. Gimana syarat sempurnanya? Ada dua juga. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Dilakukan secara terus menerus dan mantap. Mantap tepat pada waktunya maksudnya. Ya. Menjaga waktunya. Demikianlah sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus atau rutin meski hanya sedikit. Bagaimana kalau amal itu besar? Salat besar enggak? Besar ini salat. Rukun Islam kedua, tiang agama, cahaya untuk kehidupan, cahaya nanti di yaumul qiyamah. Bahkan kalau ada orang Islam masuk neraka, itu cahaya wudunya masih kelihatan di dalam neraka. Saking besarnya urusan ini. Nabi mengatakan amal yang paling disukai Allah adalah yang dikerjakan terus menerus walaupun kecil, walaupun sedikit. Lalu bagaimana dengan sholat? Subhanallah, kalau kita terus menjaganya maka Allah berjanji melalui lisan Nabi SAW dijanjikan untuk orang yang menjaga sholat itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau sholatnya tidak dijaga, tidak kontinu, maka dia tidak punya jaminan. Dia akan berada di bawah kehendak Allah. Diadab atau diampuni. Kalau tidak, terus menerus. Artinya dia bermalas-malas melaksanakan sholat. Tapi ini sifat mereka yang tidak berkeluh kesah yang pertama. Mereka yang selalu mengerjakan sholat dalam kondisi khusyuk. Berarti dua makna. Daimun tadi. Terus menerus dan khusyuk. Tumakninah. Kemudian walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka tersedia bagian tertentu. Bagi yang miskin, yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. yakni pada harta mereka terdapat bagian yang telah ditetapkan bagi orang yang membutuhkan. Pembahasan masalah ini telah diberitahukan dalam surat Adz-Dzariyat. Berarti kita nanti akan bahas surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, yakni yakin terhadap hari kebangkitan, hisab dan pembalasan. Mereka yang mengerjakan amalan orang-orang yang mengharapkan pahala dan takut akan hukuman. Jadi pendorong kuat mereka untuk sholat, untuk berbagi kepada sesama apa? Karena punya keyakinan mereka akan dihisab. Kalau kita berinfak nih, kasih ke orang miskin, memikirkan jumlah harta kita tidak jadi. Karena akan kurang. Tapi jika kita keluarkan karena ada keyakinan kita dihisab dan itu akan bermanfaat ketika dihisab, maka kita akan keluarkan. Makanya disebutkan wasodaqatu burhan, kata Allah, kata Rasulullah. Sodakoh itu
memberi kepada orang lain adalah bukti. Bukti apa? Bukti kebenaran iman. Karena manusia disebutkan di awal ayat ini, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Itu sifatnya. Dan dia perangi sifat itu dengan keimanannya. Dan terbukti dalam bentuk apa? Infaknya. Terbukti dalam bentuk sedekahnya. Itu harus diperhatikan oleh kita. Kemudian Allah katakan, walladzina hum, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabb-nya. Berarti boleh dong kita beramal karena takut azab Allah? Boleh atau tidak? Boleh. Jangan seperti orang-orang sufi. Mereka beramal bukan karena takut azab dan bukan karena berharap surga. Ini orang-orang sufi. Justru kita disuruh takut kepada azab Allah. Dan justru kita disuruh untuk berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sifati mereka itu dengan apa? Mereka takut dan khawatir akan azab Rabb mereka. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Rabb mereka itu tidak dapat orang merasa aman darinya. Artinya azab itu tidak ada rasa aman sedikit. Tidak ada. Orang melihat neraka ditarik di depan mereka nanti di hari kiamat. Diikat dengan 70.000 tali kekang. Mereka udah mulai gigit tangan. Orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, pelaku maksiat. Udah mulai gigit tangan. Ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Sambil gigit tangan mereka kata, aduhai alangkah baiknya dulu itu aku ikut jalan bersama Rasul. Itu karena neraka itu mengerikan. Dan neraka itu sendiri tidak ada tenangnya. Jangan kata orang yang masuk. Neraka itu sendiri dia tidak tenang. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Di surat Al-Mulk yang pernah kita bahas. Hampir-hampir neraka itu pecah karena marah. Itu neraka tersebut. Makanya tidak ada yang bisa merasa aman dari neraka. Jibril saja ketika melihat neraka itu diciptakan, apa dia katakan? Sebelum neraka dihiasi dengan keindahan maksiat, kata Jibril, wa bi'izzatika la yasma'u biha ahadun la yadkhuluha. Demi kemuliaanmu ya Allah, tidak seorang pun dengan neraka itu yang dengar tentang neraka ini, melainkan dia tidak mau masuk. Tapi begitu neraka dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan, zina, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan, maka Jibril melihat kembali neraka tersebut dan bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tidak ada umat manusia yang selamat dari neraka. Kenapa? Terlalu indah jalan ke neraka itu. Indah. Contoh bentuk indahnya, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ini istri udah berdandan cantik nih. Rambut diwarnai supaya kita tertarik. Nggak tertarik juga. Lebih tertarik sama janda yang ada di pojokan yang jualan kopi seharian. Itu jalan ke neraka itu betul-betul indah terasa di mata kita. Itu contoh kecil. Bahkan saya pernah temukan ada orang. Dia selingkuh dengan wanita yang ada di sekolahnya. Hidungnya pesek dan kulitnya agak hitam. Istrinya, karena istrinya itu yang minta Anda damaikan dengan suaminya. Kan tidak ada pakai cadar. Dia duduk di hadapan saya. Aduh, Anda bilang orang ini kayaknya salah lihat deh. Salah lihat deh. Atau betul-betul setan itu bisa menghiasi jalan ke neraka. Padahal itu kalau bisa dikatakan ya dari istrinya sendiri mungkin baru disaingi telapak tangannya mungkin. Tapi dia tertarik kepada hal itu. Sampai saya bilang, ente udah gila, dia bilang. Maka itu menunjukkan bahwa ke neraka itu indah. Maka Jibril bersumpah.
Bersumpah di hadapan Allah ketika melihat neraka kedua kalinya. Ketika diciptakan pertama kali, Jibril datang atas perintah Allah, dia lihat bagaimana bentuknya. Begitu mengerikan sampai Jibril bersumpah tidak akan ada orang masuk neraka kalau mereka dengar neraka ini. Tapi begitu dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang indah, jalan menuju ke neraka itu, maka Jibril baru bersumpah, demi engkau ya Allah, aku khawatir tidak ada yang selamat dari neraka. Ya, karena semua hiasannya disukai oleh jiwa. Iya enggak? Hiasan neraka itu disukai oleh jiwa. Sebagaimana nanti saudara bahas di surat Al-Qiyamah. Bal yuridul insan liyafjura amama. Bahkan manusia itu suka selalu berbuat maksiat. Kesukaan manusia. Bahkan neraka itu adalah tempat yang tidak ada rasa aman sedikit pun. Udah makanan dan minumannya dari apa? Dari nanah dan darah. Allah katakan di surat Al-Haqqah, wala yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahum yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali gislin, nanah busuk bercampur darah penduduk neraka. Disebutkan dalam surah Sofat buah zakum yang kalau dimasukkan ke mulut maka akan hancur tenggorokan dan perut. Sedangkan mereka akan mengisi perutnya dari itu semua. Gimana bisa rasa aman di neraka? Sampai penduduk neraka itu meminta kepada penduduk surga, sudah tidak sanggup lagi. Minta mati, tidak dikasih mati. Minta sehari saja berhenti dari azab, tidak dikasih. Kalau begitu sesaat saja juga tidak dikasih. Mereka mau melarikan diri, dimasukkan lagi. Apa kata mereka kepada penduduk surga? Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Wahai penduduk surga, tolong tuangkan kepada kami seteguk air. Dan berikan kepada kami makanan yang Allah rezekikan bagi kalian di surga. Apa kata penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, yaitu penduduk surga, sesungguhnya Allah mengharamkan makan dan minum ini buat orang kafir. Jangan kata rasa aman, dikasih makan sesuap dari surga tidak dikasih. Air seteguk pun tidak diberikan. Sekiranya mereka dapatkan, mereka tidak akan kehausan di neraka. Kenapa? Begitu nikmatnya surga. Maka orang-orang ini tidak rasa aman dari azabnya. Dan orang beriman harus begitu. Jangan merasa aman dari azab Allah. Maka oleh karena itu orang beriman itu selalu memperbaiki diri. Kan kita sudah bahas sebelumnya juga dari sifat orang yang beriman. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sedang menginfakkan apa mereka infakkan, tapi hatinya tetap bergetar takut. Takut amalnya ditolak. Takut dia kena azab Allah. Takut dia riya, takut dia sum'ah, takut dia tidak melaksanakannya sesuai dengan keinginan Allah. Sehingga hati mereka bergetar karena mereka yakin mereka akan dihisap. Keyakinan ini yang membuat mereka semangat untuk memperbaiki diri. yakni tidak ada satu orang pun dari orang-orang yang memahami perintah Allah yang merasa aman dari siksa itu kecuali yang mendapatkan pengamanan dari Allah Azza wa Jalla. Lantas firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, yakni menjaganya dari hal-hal yang haram dan menghindarkan untuk meletakkannya pada tempat yang, dan menghindarkan untuk meletakkannya tidak pada apa yang diizinkan olehnya. Maksudnya tidak boleh meletakkan kemaluannya di tempat yang haram. Lagian juga lebih mahal yang mana? Yang halal apa yang haram? Jawab jujur nih bapak-bapak. Mahal yang mana? Yang halal apa yang haram? Yang haram. Paling mahalnya yang halal itu di awal saja. Uang panai. Kalau orang Sulawesi. Kalau kita ya mungkin beda daerah. Sudah awalnya itu diberikan kemudahan. Bukan murahan ya. Berikan kemudahan.
Berjalannya waktu juga tidak mahal dan juga tidak jual mahal. Kalau ibu-ibunya jual mahal baru kita protes. Tapi kalau dia tidak jual mahal artinya tidak cuek sama kita, berarti yang halal itu lebih mudah daripada yang haram. Yang halal dikasih uang belanja sehari berapa? 100.000. Untuk yang haram, nggak mau terima dia 100.000. Minimal 350.000 hanya untuk colek pipinya. Itu 350.000 itu untuk colek pipinya aja, belum yang lain. Itu pun harus tawar-menawar. Sedangkan yang di rumah yang halal itu, nggak perlu tawar-menawar. Mau berapa? Tanda tangan dulu di atas materai ya. Nggak ada. Karena dia sudah halal, dia niatkan juga untuk beribadah kepada Allah. Yang dimaksud mereka menjaga kemaluan, mereka jaga dari perkara haram. Dan bahkan Rasulullah SAW beri motivasi. Berhubungan dengan istri, tidak ada niat, dapat pahala. Tidak ada niat nih. Cuman baca doa, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kemudian berhubungan, dapat pahala. Makanya ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang laki-laki yang syahwatnya meluap-luap kepada istrinya, dia bisa dapat pahala di balik syahwat itu. Lalu Nabi mengatakan, awalaisa lau wada'aha fi haramin alaysa alaihi wizrun. Bukankah kalau dia letakkan kemaluannya di tempat yang haram, dia akan dapat dosa? Jawabannya iya. Maka demikian kalau dia letakkan di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Dapat pahala bro. Pahala yang paling enak. Amal yang paling nikmat di dunia ini adalah ketika malam Jumat dan hari Jumat. Itu menjaga kemaluan. Dan Allah tidak malu berbicara tentang itu. Rasulullah SAW juga tidak malu berbicara tentang itu. Kenapa? Karena berkaitan dengan diri kita. Naluri manusia yang Allah halalkan dengan nama dia. Ya. Maka di sini Allah memuji mereka dengan sifat itu. Mereka menjaga kemaluan. Maka itu Allah berfirman, illa ala azwajihim. Di mana mereka cara menjaganya? Yaitu kecuali mereka melakukannya dengan istri-istri mereka. Aw ma malakat aimanuhum, atau budak wanita mereka. Budak itu bukan pembantu. Bukan. Pembantu itu bukan budak. Ya. Sehingga orang salah paham, ini pembantu kayak budak deh. Udah hamil duluan pembantunya daripada istrinya. Yang dimaksud budak di sini adalah wanita yang tidak merdeka. Mungkin karena hasil rampasan perang atau dia dibeli dari perbudakan. Budak wanita. Dan dia tidak perlu dinikahi kalau mau tidur dengannya. Kalau lahir anaknya dinisbatkan kepada tuannya. Begitu. Dan Rasulullah SAW punya budak. Meskipun dia punya istri lebih daripada, punya istri 9 atau sampai 11. Tapi dia punya apa? Budak. Dia punya budak. Ketika Rasulullah SAW ingin tidur dengan budaknya, sebagian istri Nabi tidak setuju. Tidak ridho dengan perbuatan Nabi SAW tersebut. Lalu turunlah ayat, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan buat dirimu? Tabtagi mardata azwajik, gara-gara kau mencari ridho istrimu. Jadi budak itu halal. Jangan gara-gara tidak diridhoi oleh istri, kemudian diharamkan, tidak boleh. Memang cemburu pertama kali siapa? Istri. Apalagi budaknya hasil rampasan perang dari Rusia lagi. Ya. Perang dengan Rusia, dapatlah harim dari Rusia. Jadi budak. Ya tentu persaingannya sangat ketat ini. Yang dari Rusia tidak perlu dibedak-bedak, yang ini harus didandan-dandan dulu. Ada ujian. Maka seorang laki-laki seperti Nabi SAW pernah ingin mengharamkan budak. Ditegur oleh Allah. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwaj.
Kenapa kau haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah demi mencari ridho istrimu? Ini halal. Tapi sekali lagi bukan pembantu, bukan. Karena pembantu itu wanita merdeka yang harus digaji. Di zaman Nabi ada pembantu enggak? Ada. Anas bin Malik dan ibunya itu pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik dan ibunya adalah pembantu Rasulullah SAW. Tapi bukan budak. Mungkin ibu-ibu akan merasa senang kalau di sini. Alhamdulillah ada peperangan. Tapi ingat, tidak semua orang berperang itu boleh bawa pula budak. Kecuali dapat bagian dari panglimanya. Ya kalau saya jadi panglimanya, tadi kasihan tuh. Jadi kecuali dibagi oleh panglima atau pemimpin tertinggi. Karena dulu yang membagi budak itu siapa? Rasulullah SAW. Ya, yang membaginya adalah Nabi SAW. Tapi ada pula yang tadinya mau dijadikan budak, kemudian beliau jadikan istri, dimerdekakan dulu. Siapa dia? Dari Yahudi itu. Mantan istrinya Zaid bin Harithah. Sofia kalau salah. Ya, dari Yahudi yang cantik sendiri. Makanya Aisyah itu cemburu banget dengan kecantikannya itu. Baik, kita lanjut sedikit. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Sesungguhnya mereka yaitu istri-istri dan juga para budak wanita itu tidak ada celaan pada diri mereka. Artinya tidak tercela untuk berhubungan dengan mereka. Tidak ada dosa. Namun barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Seperti berzina, melakukan homo, atau yang lainnya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Penafsiran ayat ini dijabarkan pada awal surat Al-Mu'minun, sehingga tidak perlu diulangi kembali di sini. Dia penafsirannya termasuk disebutkan di atas, yaitu mereka menjaga kemaluan dengan tidak melakukan homo, tidak melakukan perzinahan, ya, atau yang lainnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulkan padanya dan janjinya. Maksudnya apabila mereka dipercaya, maka mereka tidak berkhianat. Jika berjanji, mereka tidak pernah mengingkari. Inilah sifat orang-orang mukmin, sedangkan sebaliknya adalah sifat orang-orang munafik. Sifat orang mukmin ini kalau janji dia tepati. Kalau dikasih amanah dia tunaikan. Karena ada sebagian orang yang memiliki sifat munafik meskipun tidak munafik, tapi sifatnya sifat munafik. Dikasih amanah dia berkhianat. Contoh mana? Disuruh jaga kotak amal, dia bawa lari amalnya. Kotak amal. Ada sebagian orang gitu? Ada. Ya, begitu dia hitung-hitung lumayan nih 15 juta. Bawa pergi. Itu berkhianat. Atau amanah-amanah yang lainnya. Seperti seorang diamanahkan untuk dititipkan barang padanya karena pengen pergi jauh. Lalu barang itu dia jadikan modal. Masalah juga. Tidak amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW memuji orang yang menunaikan amanah. Walaupun dia letih, dia tetap kembalikan amanahnya. Itu 3 orang yang terperangkap dalam gua. Masih ingat gak ceritanya? Orang ketiga mengatakan, Allahumma inni afwan. Ya Allah, dulu aku mempekerjakan orang-orang. Artinya aku mandor. Aku seorang mandor. Semua orang ku beri gaji kecuali 1. Dia pergi meninggalkan gaji. Lalu gajinya aku kembangkan menjadi harta yang banyak. Ada onta, ada sapi, ada kambing. Ada budak-budaknya juga dipakai beli dari uang itu. Yang menjaga binatang-binatang itu.
Lalu dia datang lagi kepada suatu hari. Dan dia meminta gajinya dulu. Aku katakan pada semua yang kau lihat nih, hartamu dulu. Kata dia, jangan kau ejek-ejek aku. Jangan mengolok-olok aku. Lalu aku katakan kepadanya, tidak. Aku tidak mengolok-olok. Semua milikmu. Maka dia bawa semuanya. Tidak tersisa satupun. Tidak ada yang tersisa. Kemudian orang ini berkata kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fi min hadhihi sakhra. Ya Allah, jika dulu kutunaikan amanah itu karena mengharap wajahmu, maka lapangkan batu ini. Maka bergeser batu. Lihat bagaimana ketinggian kemuliaan daripada akhlak menjaga amanah. Orang tadi bisa saja mengatakan gajimu dulu cuma 500.000. Nih 500.000. Tapi karena harta yang banyak ini dikembangkan dari gaji orang yang dia pekerjakan itu, maka dia serahkan semuanya. Ini amanah yang luar biasa. Dan bagaimana kalau harta itu dari 1 juta jadi berapa? 1 miliar. Kira-kira bisa nggak kita kembalikan? Tidak bisa. Mungkin kita akan kembalikan untuk ente 200 juta ya. Karena sisanya. Itu bukan orang yang amanah. Maka jangan sampai kita berkhianat. Zaman sekarang ini kadang, waliyadzubillah ya, semoga Allah lindungi kita semuanya. Penuntut ilmu, bahkan ada saya temukan seorang da'i, minta bantuan sana kemari foto masjid-masjid rusak di kampung-kampungnya. Kemudian, dan dia memang ahli foto, ahlinya foto. Dasarnya dulu dia seorang pengurus yayasan, karena ada masalah dia diusir dari yayasan. Kemudian dia pun kayaknya agak dendam. Dia cuma guru honorer. Punya rumah 2, istri 3. Punya rumah 2, istrinya 3 sekarang. Karena setiap kali, dan anak udah temuin dok. Udah temuin langsung, kita juga sudah pernah temuin juga. Tidak tahu sekarang sudah berhenti atau tidak. Tapi setahu kami dia sekarang hidupnya agak hedon sedikit gitu. Agak tinggi sedikit. Namanya hidup di kampung. Hidupnya di kampung. Jadi dia foto masukkan ke Facebook, di Facebook atau di Instagram, itu yang datang bantuan dari Singapura, dari mana-mana. Kalau dapat 100 juta, dia kasih ke masjid 15 juta, sisanya untuk dia. Atau 10 juta. Dan pernah waktu itu kita sama teman-teman di daerah mengadakan, menyuruh dia bertobat. Sebetulnya kebiasaan buruk. Dan tulisan-tulisan di Facebooknya tidak ada yang sesat satupun. Bahkan dia lebih alim dari Ustadz. Maka saya pernah kasih tahu ke grup WA mereka dan saya dianggap berkhianat, menggibahi dia. Kemudian saya sampaikan itu kepada teman-teman melalui Ustadz-Ustadz, ternyata iya. Karena dia teman saya masalahnya. Dan saya tahu karakternya. Memang dari dulu dia tangannya usil. Ini penyakit bawaan namanya. Penyakit tidak bisa dihilangkan. Suka hidup yang agak sedikit tinggi. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Diri kita bukan untuk orang lain ya. Artinya itu jadi pelajaran buat diri kita masing-masing. Bahwa pengaruh untuk tidak beramanah itu banyak. Banyak. Ada cerita kalau sebagian teman-teman, ada sebagian pendiri, ini tidak banyak ya, 1-2 orang. Itu uang yayasan itu masuk kantong dia semua. Padahal itu yayasan sosial. Ini tidak boleh. Tidak amanah namanya. Dulu bikin pondok pesantren, pondok anak yatim. Sampai besar gara-gara nama anak yatim itu, lama-kelamaan anak yatimnya bergeser. Jadi sekolah yang tidak lagi mengurus anak yatim. Padahal bantuan orang di awal-awal itu siapa? Anak yatim. Hati-hati, itu amanah. Dan uang itu sangat berbahaya. Dia tidak bisa bicara. Dia tidak bisa ngomong. Tapi merubah karakter manusia. Merubah karakter manusia. Ini harus kita jaga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang mengerikan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW menyebutkan. Inni la'alamanna aqwaman yawmal qiyamati min ummati. Yatuna bihasanatin amsala jibali tihama bayda naqiyah. Fayaj'aluha Allah haba'an mansura. Qalu ya Rasulullah man hum sifhum lana.
hatta la nakuna minhum. Qala alaihi salatu wasalam, hum min ikhwanikum wa min jaldatikum. Yusalluna kama tusallun wa yasumuna kama tasumun. Walakin idza khalau bi maharimillah intahakuha. Dan Nabi SAW, nanti di hari kiamat aku akan mengenal beberapa kelompok dari umatku. Mereka datang membawa kebaikan seperti gunung-gunung Tihama. Gunung apa? Tihama, gunung yang putih bersih. Kebaikan mereka itu banyak. Begitu sampai di hadapan mereka kebaikan itu hancur seperti debu. Tidak berharga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifatkan kepada kami siapa mereka itu. Biar kami tidak tergolong golongan itu. Kata Rasulullah, mereka itu saudara kalian. Mereka saudara kalian berarti siapa? Ahlus sunnah enggak? Minimal dia muslim. Tapi begitu Nabi katakan saudara kalian ahlus sunnah enggak? Iya, jangan kita tanya Syiahnya ya. Syiah bukan saudara para sahabat. Qadariyah bukan saudara para sahabat. Khawarij bukan saudara para sahabat. Lihat, mereka saudara kalian. Kulit seperti kalian, berarti manusia. Mereka mendirikan sholat malam seperti kalian. Puasanya juga seperti kalian. Kalimat seperti kalian ini menunjukkan apa? Sesuai dengan sunnah. Tapi kalau sudah berduaan dengan yang diharamkan Allah, mereka melakukannya. Tahu nggak asal usul hadis ini? Asal usulnya adalah gara-gara ada seorang sahabat ingin menjadikan seorang sebagai partner bisnisnya. Dan orang itu terkenal soleh. Dan Rasulullah menyuruhnya hati-hati dengan menyebutkan hadis tadi. Karena orang bisa berubah karakter solehnya kepada tidak soleh gara-gara apa? Fulus. Makanya dulu imam-imam penulis kitab akhlak yang ditulis oleh mereka bukan akhlak secara rinci. Tapi ditulis muamalah maliyah. Muamalah harta. Karena orang itu ketahuan karakternya ketika diamanahkan harta padanya. Ketika diamanahkan apa? Harta. Seorang ketahuan dia karakternya dikasih hutang aja dulu. Hutang. Janjinya apa? 3 bulan. 3 bulan tidak dibayar-bayar. Kata dia tidak ada duit. Tapi dia beli mobil baru. Ya kan? Udah setahun nih. Tidak dibayar-bayar. Kata dia kenapa tidak bayar? Belum ada duit. Dia baru saja beli motor Harley. Mana fulus? Mana amanah? Ada ketahuan di situ karakter seorang. Orang itu teman yang baik, kalau mau ketahuan baiknya, coba diamanahkan dia dengan uang. Uang itu adalah merupakan perkara yang tidak mudah. Maka sekarang kita harus mulai takut dengan itu. Amanah masalahnya. Maka Allah puji mereka ini dengan apa? Sifat amanah, menunaikan janji. Karena ini bukan masalah yang mudah, masalah yang sulit. Kecuali orang-orang yang betul-betul punya iman yang benar. Punya akhlak yang baik. Oleh karena itu sekali lagi ulama kita dulu, kalau tulis kitab adab dan kitab akhlak, mereka tulis kitab muamalah harta. Karena ketahuan akhlak dan adabnya di situ. Itu. Maka kalau kita mau lihat adab anak-anak kita di rumah, letakkannya uang di atas meja. Siapa yang mengambilnya kemudian kembalikan ke kita. Siapa yang mengambilnya kemudian dibelikan barang makanan walaupun sepele. Nah perlu dididik nih anak. Perlu diperhatikan akhlaknya. Karena dia sudah mulai melanggar amanah. Karena anak-anak kita itu ada yang uang kita jatuh berserakan begitu. Dipungut satu-satu. Ini uangnya jatuh. Nah, berarti ini ada tanda-tanda dia amanah. Tapi kalau ada uang jatuh 100.000 dipungutnya dimasukkan ke kantong. Kemudian ditanya banyak uang. Gak tahu. Nah, ini perlu dididik dengan baik. Karena ini merusak akhlaknya. Masalah fulus masalahnya. Nah, amanah ini umum. Tapi yang paling berbahaya apa? Uang. Paling berbahaya uang. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang memberikan kesaksian, yakni orang-orang yang senantiasa menjaga kesaksiannya, tidak memberikan tambahan atau pengurangan, dan tidak pula mereka menyembunyikan.
Ini persaksian di hadapan qadhi, di hadapan pengadilan. Tidak boleh orang itu berbohong. Bersaksilah yang sebenarnya. Jangan karena takut diancam, tidak mau saksi baik. Orang itu biasanya menyembunyikan persaksian karena dua. Ada tawaran fulus atau diancam dirinya atau keluarganya. Ya. Saya ulangi, ada tawaran fulus. Udahlah, ambil fulus saja daripada nanti diancam. Atau dia tidak terima fulus, diancam. Kalau ente saksi tidak berbohong, maka keluarga ente akan habis. Dan mempertahankan saksi itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka oleh karenanya dipuji di sini. Karena orang yang beri saksi itu banyak ujiannya. Banyak ujian. Oleh karena itu Allah mengatakan wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian itu, maka sungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Harus kita persaksikan dengan benar. Walaupun kita harus membela orang kafir, harus adil memberikan persaksian. Artinya orang kafir ini punya hak. Lalu dia menuntut ke pengadilan dan kita jadi saksi akan kebenaran hak dia, maka wajib kita berikan persaksian itu. Jangan karena kita membenci dia, kita tidak berbuat adil. Ya. Kita tetap harus adil memberikan persaksian itu. Kemudian Allah berfirman, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun." Dan orang-orang yang memelihara salatnya, yakni selalu memelihara waktu salat, dan itu bagi laki-laki tidak ada kesempatan memelihara salat dengan baik kecuali di masjid. Ya enggak? Iya, karena mau tidak mau kita harus salat pada waktunya kalau ke masjid. Tidak bisa, imam nanti dulu lagi capek nih. Tidak bisa, karena itu hak imam. Begitu dia imam suruh qomat, ya qomat. Kita harus ikuti sholat. Dan kita insya Allah bisa terjaga sholat itu. Selain sholatnya terjaga, ruh kita juga terjaga bersama orang-orang baik di masjid. Dan ibu-ibu jaga sholatnya di rumah yang paling baik. Dan itu ujian buat ibu-ibu di rumah. Dan besar juga ujiannya untuk menjaga sholat itu. Ketika mau sholat, anak Ketika mau sholat, masakan belum selesai. Maka seharusnya orang yang ingin menjaga sholat itu, dia buat 1000 alasan untuk tidak meninggalkan sholat demi yang lain. Ada kesibukan lain, dia jaga dulu sholat, baru yang lain. Kadang orang itu tidak jaga sholatnya karena ada keuntungan dunia yang dia pikirkan. Maka di sini Allah muji mereka itu menjaga sholat. Kemudian menjaga rukunnya. Apa rukun waktu itu? Dibahas oleh kita. Banyak kan rukunnya. Berdiri bagi yang mampu. Kemudian mengucap takbiratul ihram. Membaca suratul Fatihah. Ruku, bangkit dari ruku, i'tidal. Kemudian sujud, duduk antar dua sujud. Kemudian duduk antar dua sujud. Kemudian tahiyat akhir, duduk untuk tahiyat akhir, kemudian tartib dalam melaksanakan rukun, kemudian tumakninah, kemudian salam pertama. Salam pertama ini rukun. Ini untuk rukunnya, dijaga. Ya. Cara menjaganya gimana? Ya kita belajar. Kemudian menjaga kewajiban-kewajibannya. Seperti takbiratul intiqal. Kemudian doa sekali waktu sujud. Doa sekali waktu ruku. Doa sekali waktu sujud. Doa di antara dua sujud. Kemudian tahiyat pertama. Itu masuk wajib tuh. Kemudian tahiyat pertama. Apa lagi ya? Ada 9. Anak lupa tuh. Di antara kewajiban sholat itu. Kemudian ada juga sunnah-sunnahnya. Selain daripada yang wajib dan rukun, itu namanya apa? Sunnah. Di mana dia mengawali firman-Nya dengan menyebut solat dan mengakhirinya dengan uraian mengenai solat itu.
Awal pembahasannya sifat mereka apa? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Alladzina hum fi salatihim daimun. Yaitu orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Alladzina hum ala salatihim daimun. Itu diawali dengan itu. Diakhiri dengan apa? Walladzina hum ala salatihim yuhafidhu. Udah salatnya khusyuk, salatnya terjaga. Dan itu menunjukkan perhatian terhadap salat serta isyarat akan kemuliaannya. Sebagaimana telah dikemukakan pada awal suratul Mu'minun. Jadi kemuliaan salat itu banyak sekali. Amal-amal yang ada di antara ayat yang 19 dengan ayat 34 ini, kan 19 nih, ini 34. Kan di antara itu ada amal-amal tuh. Ini amal-amal tidak akan dilaksanakan dengan baik kecuali dengan sholat. Orang tidak bisa jaga kehormatan, jaga kemaluannya kalau sholatnya abal-abal. Iya enggak? Kalau sholatnya tidak terjaga dengan baik, rukunnya, wajibnya, kehusuannya, dan juga ketenangannya, maka pelaku sholat tidak bisa melakukan apa yang ada di tengah-tengah dua ayat ini. Ayat 19 dengan ayat 34 dalam surat Al-Ma'arij. Seperti apa tadi? Tidak bisa berinfak dengan baik. Kalaupun berinfak untuk riya. Tidak bisa juga menjaga kemaluan dengan baik. Karena masih ada orang yang sholat yang masih berzina, ada nggak? Ada atau tidak? Sudah begitu buka bersama sama selingkuhannya lagi. Buka bersama yuk di mana? Di hotel itu. Buka bersama dengan selingkuhannya. Mana sholatnya? Berarti sholatnya tidak terjaga. Tidak terjaga bukan dia tidak sholat. Tapi dia melakukannya tidak dengan aturan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya. Para anggota dewan yang muslim itu sholat gak mereka? Masih korupsi gak? Apa yang mereka khianati dari amal yang ada di antara 19 dengan 35 ini? Amanah. Amanah rakyat kan tidak dia tunaikan. Sampai ada waktu tahun berapa 2017 atau 2015. Ibu-ibu datang dari Sulawesi hanya ingin konsultasi dengan anak di waktu ada kajian di sana. Tidak tahu dia sewaktu itu kebetulan bawa suaminya ke Jakarta juga. Itu suaminya sesoleh orang kalau ke masjid. Setiap 5 waktu di masjid sholatnya. Tapi begitu dibawa ke Jakarta kena AIDS. Positif AIDS. Lalu istrinya berbisik bertanya, apa yang terjadi dengan dirimu? Kata suaminya, ingat gak kamu dulu? Waktu saya minta untuk berpoligami, kamu udah izinkan saya. Iya, kata si istri. Pada saat engkau tidak izinkan aku poligami, aku selalu pergi meluangkan syahwatku kepada yang haram. Maka aku kena AIDS. Sekarang bayi kita itu juga termasuk bayi yang terjadi setelah aku positif AIDS. Apa kata istrinya? Tidak ada kehidupan yang paling saya menyesalkan di dunia ini Ustadz, kecuali karena saya menghalangi dia dari poligami. Seandainya saya menanggung kecemburuan waktu itu, mungkin dia tidak akan berzina. Sholat 5 waktu di masjid. Dia pergi berzina. Apa yang salah di sini? Sholat. Sholat dia tidak tenang. Karena dia memilih yang haram, meninggalkan apa yang halal. Ini terjadi. Dan itu pengakuan sendiri istrinya waktu itu. Dan yang ditangis oleh istrinya adalah bayi yang dikandungnya itu, dia khawatirkan terkena AIDS juga. Dan dirinya juga khawatir. Maka dia tidak pernah diperiksa dirinya wanita ini. Padahal dia selalu melihat suaminya ke masjid. Itu menunjukkan bukan pelaksanaan sholat itu yang menjadi patokan. Tapi bagaimana kualitas sholat itu yang menjadi patokannya. Kualitasnya yang dilihat. Kualitas. Sampai mungkin pernah anda ceritakan juga sama antum. Yang sampai waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan ini dari seluruh kaum muslimin. Ya. Sampai ada yang tega jual istrinya. Padahal dia juga sholat. Demi uang.
itu menunjukkan bahwa mereka tidak sholat dengan baik. Maka dijaga sholat ini maksudnya ulai walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dia jaga rukunnya, jaga tumakninanya, jaga kewajibannya, jaga waktunya, dan dia selalu perhatikan bagaimana Rasulullah SAW sholat. Dia pelajari sholat itu, dia jaga betul-betul jangan sampai salah. Kalau dia kurang ingat tahiyat terakhir, dia baca ulang lagi. Jangan sampai kita lalai. Kalau dia kurang ingat tentang doa antara dua sujud, baca ulang lagi. Kalau dia kurang ingat atau kurang bagus baca Al-Fatihahnya, dia belajari lagi. Untuk apa? Demi menjaga sholat. Jangan sampai kita tidak bisa melakukan amal yang antara dua ayat ini, gara-gara kita tidak bisa menjaga bagian-bagian sholat itu. Dan itu sudah terjadi pada diri sebagian orang. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari semua itu. Ini maksiat di luar sana menganga. Menganga, betul-betul menganga. Dan kita tidak perlu cari untuk mencari maksiat, karena perlu cari. Datang sendiri maksiat itu nawarin kepada kita. Ya enggak? Lewat media, bahkan dikirim lewat SMS. Sudah dikirim lewat SMS WA, yang baca istri kita lagi. Subhanallah. Udah dikasih musibah, nambah musibah baru lagi. 3 hari tidak mau bicara sama kita. Gara-gara kesasar SMS orang. Dan ini terjadi zaman ini. Dan juga kita jangan kegeeran kalau dapat seperti itu. Udah dihapus saja. Karena kita ditawarkan maksiat. Dan jaga sholat. Insya Allah dengan jaga itu kita akan terjaga dari semua kemaksiatan-kemaksiatan itu. Apa firman Allah tentang sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan itu ada dalam surat, di akhir-akhir surat Al-Ankabut. Wa aqimis salata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di surat Al-Ankabut. Di ayat-ayat terakhir. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh berzikir kepada Allah itu adalah perkara yang agung. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan itu jawaban daripada pertanyaan sebagian kaum muslimin bahwa sholat itu kan menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Masih ada orang berbuat mungkar. Berarti masalahnya adalah dia tidak menjaga sholat yang sebenarnya. Dan itu menunjukkan perhatian terhadap sholat serta isyarat akan kemuliaannya. Sebagaimana telah dikemukakan di awal suratul Mu'minun. Yang mana Allah mengatakan juga di surat tersebut, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan di dalam surat ini Allah berfirman, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu kekal di dalam surga lagi dimuliakan. Yakni dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan dan kesenangan. Makan, minum, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil khaliyah, fil ayyamil khaliyah. Makan, minumlah dengan sedap karena usaha kalian di hari-hari yang telah berlalu. Di mana itu? Di surga. Itu buah-buahannya bermacam-macam. Disebutkan dalam tafsir Imam Tabari, itu satu buah, yaitu buah bidara. Sebutkan dalam athar beberapa perkataan para salaf, bidaranya itu, buah bidaranya ada 20 warna, 20 rasa, ya, dan 20 wangi. Itu baru bidara. Ya, kalau kita makan bidara di dunia ini sudah kecut, sepat, kesurupan lagi gara-gara ada jinnya. Di sana enggak ada.
Ada pohon pisangnya ada. Dan bahkan ada pohon yang dalam naungan pohon tersebut saking rindangnya dan sejuknya dan bagusnya itu kalau kita mengelilingi naungannya itu pakai pakai kendaraan yang paling cepat, maka untuk menyelesaikan perjalanan itu butuh waktu 100 tahun. Gunakan kendaraan paling cepat. Apa yang paling cepat sekarang? Jet, pesawat jet kalau itu udara. Ya. Kalau darat bukan. Ya, Kawasaki Ninja H2 itu paling cepat tuh. Setengah daripada pesawat. 400 sampai 500 kilometer per jam. Itu kalau digunakan untuk mengelilingi pohon itu berapa lama baru selesai? 100 tahun. Itu aja enggak bisa kebayang ya bagaimana nikmat surga. Maka kalau sekarang kita bayangin nikmat surga, anak khawatir kita jalan mundur. Kenapa? Enggak sanggup kita membayangin. Saking dimuliakannya. Mereka baru mau nih. Mau makan apa gitu, udah ada di depannya. Tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, buah-buahannya didekatkan. Nggak perlu lagi pakai galak gitu. Atau dikejar tetangga gara-gara petik jambu tetangga, nggak ada. Qutufu hadaniyah, itu mereka baru mau nih. Dekat. Buah-buahan itu. Kemudian istri yang mereka miliki, setiap laki-laki yang masuk surga dapat 2 istri dari wanita surga. Kalau wanita soleha yang dia nikahi di dunia masuk surga, maka itu berarti istri ketiganya. Kalau dia punya di dunia 4 berarti 6. Ya, tinggal dihitung aja. Maka para sahabat dulu yang mati syahid dapat dari surga 70, dari dunia tergantung berapa istrinya yang soleha di dunia. Cuman itu yang sulit kita lakukan di dunia. Ya. Karena kalau kita lakukan itu di dunia, ya ada singa betina di rumah kita. Padahal itu akan menjadi nikmat nanti di hari kiamat. Jadi apa nikmat? Kalau dia adil. Kalau tidak adil jadi miring sebelah. Bukan nikmat. Maka dulu para sahabat dapat bidadari 70 karena mati syahid kan. Yang mati syahid dapat 70 dari surga. Ya. Kemudian di dunianya, kalau dia istri 1 ya 1. Tapi tidak ada para sahabat, kalau dikatakan tidak ada, jarang para sahabat yang tidak punya istri. Yang punya istri cuma 1. Selalu lebih dari 2. Lebih dari 1. Karena mereka masuk surga masalahnya. Masuk surga. Nah ini menunjukkan bahwa bidadarinya disediakan untuk penduduk surga. Kenapa? Jawab. Karena banyaknya wanita dunia yang masuk neraka. Itu di antara hikmahnya. Karena kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Maka kekurangan wanita di neraka di surga, Allah ciptakan wanita yang ada di surga itu. Bukan wanita dunia, tapi wanita di surga. Itu di antara hikmah kenapa dibuatkan bidadari. Tidak disebutkan bidadara. Atau bidadoro, tidak ada. Yang ada itu bidadari. Karena memang wanita kebanyakan masuk neraka, kata Nabi SAW. Maka disuruh para wanita itu untuk banyak berbuat baik. Terutama taat sama suami. Terutama dia berinfak. Minta izin sama suami untuk berinfak. Untuk apa? Menyelamatkan dirinya dari neraka. Rasulullah motivasi para wanita. Bahkan waktu Idul Fitri, Idul Adha. Selesai Rasulullah khutbah. Di hadapan orang banyak. Dia khutbah khusus kepada wanita. Untuk apa? Menganjurkan mereka selamatkan diri dari neraka. Kan Rasulullah menyampaikan banyaknya penduduk neraka dari golongan kalian. Cara menyelamatkannya dari apa? Dengan apa? Dengan amal. Oleh karena itu, di dalam surga, nikmat itu luar biasa, dimuliakan. Dan paling mulia di surga itu, kata Ibnul Qayyim, berbicara dengan Allah, mendengarkan salam Allah, dan melihat wajah Allah. Itu paling mulia. Dan manusia paling sengsara adalah yang tidak bisa melihat wajah Allah. Itu paling sengsara. Waliyadzubillah. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, mudah-mudahan kita semua ini masuk surga. Maka setiap yang kita lakukan, targetnya adalah surga. Para ulama mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin, dia tidak menjual dirinya, dijual dirinya ini
dengan harga yang murah. Tidak. Dia akan jual dirinya kalau dibayar dengan surga. Maksudnya apa? Dia cari tahu amal apa yang mendorong dia ke surga. Maka dia jual dirinya di situ. Kalaupun jihad yang akan mengorbankan darah, harta, kehormatan, kemudian perasaan istri dan anak yang siap jadi janda dan yatim, dia akan lakukan. Kenapa? Harganya adalah apa? Surga. Dia jual dirinya untuk apa? Dengan harga yang mahal. Jangan kita jual diri dengan harga yang murah. Jual diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita beramal ini lagi ngapain? Lagi berjual beli dengan Allah. Ya Allah beli dengan apa? Surga. Lihat surat Fatir. Di dalam surat Fatir Allah katakan, Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Lihat di surat Fatir ayat 29. 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, baca Quran, dan melaksanakan solat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Lihat, perhatikan, perdagangan yang tidak merugi. Kita lagi jual beli sama siapa? Sama Allah. Antum duduk di sini baca Quran, mendengarkan Quran, mentadaburi Quran. Lagi ngapain? Lagi berdagang. Nanti yang kita baca dan kita pelajari, kita laksanakan. Di antaranya solat, menjaga dengan baik. Maka Allah katakan, wa yuqimunas shalah wa aqamus shalah. Mereka mendirikan solat sebagai praktek daripada apa yang mereka baca dalam Al-Quran. Untuk Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, sebagai praktek untuk manusia. Hak manusia. Maka mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Setelah itu Allah katakan, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Tidak hanya dibayar cash. Tidak hanya dibayar pahalanya, tapi dikasih tambahan. Tambahan daripada bayaran tadi. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa maksudnya? Dalam perdagangan ini ada gak kesalahan kita dengan Allah? Ada, tapi kita terus berdagang dengan Allah. Kita punya salah, dosa lisan, dosa pendengaran, dosa penglihatan, dosa berjalan, dosa tangan, ada. Tapi kita sedang berdagang di dalam kekurangan ini, kita berdagang dengan apa yang kita bisa. Maka Allah katakan, Allah pengampun atas kesalahan kalian. Lanjutannya syakur, dan Dia berterima kasih. Artinya membalas. Meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaannya, Dia tetap balas kebaikan itu. Nah, itu cara kita berdagang. Dan itulah kemuliaan yang akan didapatkan di mana? Di surga nanti di yaumul qiyamah. Tapi saya kira cukup, itu yang bisa saya sampaikan. Dan semoga kita dimuliakan oleh Allah dengan masuk surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada kita, terutama hati dan jiwa ini, agar mau tunduk kepada syariat Allah yang mulia ini. Dan kita hanya bisa berdoa dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Urusan balasan hanya Allah yang tahu. Ada pertanyaan, silakan. Silakan yang mau bertanya. Bagi yang mau bertanya silakan. Ini ada yang bertanya nih melalui WA. Apakah perbudakan untuk zaman sekarang masih ada? Kalau masih ada perang, masih ada. Masih ada, perbudakan itu tidak dihapus. Tidak dihapus. Ini yang bertanya kayaknya siap untuk berjihad. Ya. Fadhal yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini Ustaz, amanah dana. Anda pernah dengar ini sih, katanya kan kalau misalnya mencari dana ya Ustaz ya. Mencari dana itu di lembaga pemerintahan atau sebagainya. Itu katanya itu ada potongan 20%-nya.
ya kan? Kebanyakan itu. Walau kata makanya katanya. Terus atau ada katanya dengan syarat bayar dulu berapa biar cair baru nanti diberikan. Nah, Anda mau nanya masalah satu hukum itu. Terus yang kedua, kita kan lagi ngobrol bersama itu. Terus teman ada yang ngomong, ya udah gini aja caranya, berikan dulu uangnya. Setelah uangnya udah dapat, kami berikan lagi ke kamu. Cuman kami bahasanya menginfakkan ke kamu. Nah itu hukumnya jadinya gimana satu? Ya riba kan itu. Maksudnya gimana? Yang terakhir. Kalau yang pertama cari dana, kemudian untuk operasionalnya dipotong 20%. 5% itu udah banyak. Kalau dapat 1 miliar, 5% berapa jadinya? 50 juta kan? Iya kan? Kalau 20% berapa dapatnya? 200 juta. Iya. Dan itu tidak amanah. Kalau mau, ada sebagian teman-teman yang mengurus yatim sekarang ini, dia bikin dua pamflet minta infak. Infak untuk anak yatimnya dan infak untuk gurunya. Karena guru juga butuh makan. Dan itu dipisahkan. Namun terkadang mereka memakai uang yang dipakai gaji gurunya untuk kasih anak yatim. Itu bagus sebenarnya. Itu malah bagus. Ya, dan saya lihat kok mereka, alhamdulillah mereka orang-orang yang sampai sekarang masih dilindungi oleh Allah dengan amanah. Karena beberapa tempat saya kunjungi pondok anak yatim, ada sebagian memang begitu caranya. Bahkan waktu itu anak berkonsultasi untuk gimana cara mencari dana buat masjid. Mereka yang ngajarin anak waktu itu. Dan cara mengambil dana secara umum atas nama anak yatim atau yayasan itu, kemudian nantinya dibagi oleh kita, itu tidak amanah. Tidak amanah. 20% bayangkan. 200 juta berapa dapat? 20 juta. 20 juta uang orang. Ya ini kalau yang minta-minta di jalan ini kadang 40%. 50-50 kadang. Apalagi di jalur Pantura itu. Mereka udah dibagi-bagi dari awal. Dari awal. Tidak boleh. Harus dipisahkan. Sehingga orang tahu ini untuk operasional, ini tidak. Dan itu mengerikan sebenarnya itu. Mengerikan. Dulu waktu banjir 2016 akhir di Bima itu kan teman-teman dari sini kirimin uang. Waktu itu anak cuma minta 5 juta hutang. Salah satu teman di sini anak tak sebutkan. Hutang untuk biaya pulang pergi anak mau lihat kondisi di Bima. Begitu anak lihat di rekening itu 120 juta. 120 juta itu untuk apa? Anak tak tahu. Ya otomatis untuk apa? Untuk dibagi-bagi. Sehingga membebani anak sendiri akhirnya. Apa yang terbebani? Anak harus hidup di sana untuk bagini uang itu. Dan uang 5 juta tadi tidak jadi saya pakai beli tiket. Akhirnya saya pakai makan. Karena itu hutang kan. Ya. Terus anak harus cari dana untuk pulang lagi ke Jakarta waktu itu. Qadarullah ada satu teman tidak pernah dibicarakan. Dikirimin tiket agar anak kembali ke Jakarta. Tiket dari sana ke sini. Beban sebenarnya itu. Orang kirim uang tidak tahu. Ya kita tahu untuk diinfakkan. Lalu kita pakai untuk beli tiket pesawat. Antum bayangkan tuh. Kalau terjadi sesuatu kita di jalan, ada apa-apa dengan pesawat, gimana? Ya tiba-tiba pesawatnya miring sebelah gitu. Gara-gara uang 5 juta nih. Khawatir juga. Harusnya jaga. Insya Allah orang yang jaga itu, yang jaga seperti anak yatim saya ceritakan tadi, Allah akan muliakan. Jangan takut dengan rezeki. Takutlah gara-gara tidak bisa mengamalkan syariat Allah. Jangan takut. Insya Allah Allah akan bantu. Tidak ada di situ Allah bantu dengan cara yang lain. Pasti itu saya yakin, pasti. Tidak ada orang yang membantu orang lain yang disia-siakan oleh Allah. Enggak ada. Cari di dunia ini. Kecuali kalau dia memang tidak amanah. Dia bantu orang lain, Allah akan bantu dia. Ya. Dengan walaupun sekadar dia jadi jembatan. Seperti tadi, dia hanya jembatan cari orang kaya untuk menyambungkan ke orang miskin dan anak-anak yatim dan yayasan sosial. Dia jembatan. Tapi dia berpikir, anak dapat apa nih? Mungkin itu pikiran dia. Insya Allah suatu hari nanti Allah akan bantu. Allah akan bantu. Dan anak sudah temukan beberapa orang seperti bukan 1, 2. Banyak anak temukan. Salah satunya ada seorang yang dia cuma ngurus kamera ustadz gitu kan.
Dia ingin menjadi perantara antara orang ngaji dengan ini. Hanya ngurus begitu. Ya, dan dia penghasilannya ya bisa dikatakan sedikit lah. Qadarullah masafa'al, entah siapa yang beritahukan dia ketemu pengusaha dia minta hutang uang 100 juta beli sapi. Pengusaha itu kasih ini 1,5 miliar untuk ente. Nanti kalau ada keuntungan dibagi 2, kalau rugi udah rugi aja katanya. Bayangkan tuh. Dan usaha dia pertama dia untung berapa? 800 juta. Setelah dikasih kepada pemilik modal. Dia tidak berpikir akan datang rezeki dari situ. Dan hebatnya lagi dia tidak hanya membantu dakwah ini. Dia punya peliharaan domba gitu. Untuk mencari pengangguran sekitar rumahnya. Dia suruh orang bekerja. Hasil domba itu tidak dapat dia untungnya. Tapi untungnya itu untuk gaji orang yang pengangguran tadi. Untungnya di mana dia? Di kandang sapinya. Di kandang sapinya. Kapan dia untung? Ya itulah dah. Ya 800 juta untuk makan setahun cukup lah. Iya, itu terlalu banyak itu. Ya. Cukup? Itu motivasi buat kita semua agar kita jangan tertipu dengan yang merah atau yang biru. Karena mata kita ini hitam sama putih. Kalau udah merah dan biru, buta namanya itu. Assalamualaikum, bagaimana menyikapi saudara saya yang susah menjaga amanah utang? Selalu menganggap remeh soal utang tersebut. Saya takut tersinggung kalau dinasehati. Syukur Ustaz. Dikasih tahu. Saya kasih tahu dengan baik-baik mengenai hutang itu. Kalau dia tidak mau bayar, penting Anda sudah kasih tahu. Dan itu akan menjadi modal Anda nanti di hari kiamat. Tidak dibayar, bisa dia hutang 5 juta di sini, bukan 5 juta yang akan Anda terima. Tapi amal kebaikan yang seharusnya dipakai untuk masuk surga malah dikasih kepada Anda. Ya, dikasih kepada Anda. Tetap dinasehati. Ya, yang seperti ini bukan hanya saudara jemaah, mungkin juga saudara kami juga ada. Karena dianggap remeh, ini ustadz dah, nggak usah dibayar, paling juga nanti dia apa? Dibebasin juga gitu. Betul, betul. Tapi ingat ya, orang yang berhutang niat tidak mau bayar, meskipun dia sudah bayar, tetap di hari kiamat nanti dibangkitkan bersama pencuri. Jadi temannya waktu bangkit sama siapa? Pencuri. Dikumpulin sama pencuri. Hati-hati hutang itu. Hutang itu kalau sebisa mungkin hindari. Pokoknya. Hutang itu penyakit loh. Orang walaupun punya uang dia mau hutang. Ya enggak? Punya uang nih untuk beli cash motor Beat misalnya. Kredit dia. Padahal bisa beli. Di kredit. Karena apa? Hutang itu penyakit. Hutang itu kapan dia dipakai? Ketika kita dalam keadaan darurat. Minta untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bukan untuk gaya hidup. Bukan untuk gaya hidup. Kasih tahu seperti itu. Karena orang yang tidak mau bayar hutang ini, Allah akan susahkan hidupnya. Allah akan susahkan apa? Hidupnya. Fadal, ada lagi yang bertanya? Ini ibu-ibu sudah kreatif ya. Nanya lewat WA. Oh saya, belum. Iya. Masa iddah wanita tetap pada hitungannya, cuman apakah dia langsung keluar rumah atau tidak, Anda tidak berani jawab. Ya, tidak berani jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai salat sehari-hari kita. Pak Ustadz, Iya. di dalam kita mengerjakan salat banyak sekali setan untuk menggoda kita. Terus terang aja. Bukan hanya saja, insya Allah istilahnya jemaah pasti mengalaminya semua. Iya, sahabat Nabi pun iya. Iya, cuman saya minta tipsnya. Gimana caranya untuk menjalankan salat yang khusyuk itu. Minta tipsnya aja. Syukran jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Antum punya rumah. Di rumah itu ada harta yang berharga. Harta yang berharga itu adalah sholat itu. Kalau rumah itu tidak dipagarin rumah itu, mudah gak pencuri masuk? Siapa pencuri sholat? Setan. Berarti apa yang kita cari sebelum kita sholat? Pagarnya. Agar setan tidak masuk mencuri. Apa pagar tersebut? Sering berzikir kepada Allah di luar sholat. Itu diantara. Berzikir kepada Allah itu jangan bermalas-malas. Ya, orang yang berzikir akan dibentengi dari godaan setan. Walaupun ada godaan tapi tidak kuat dalam sholat kita.
Karena zikir yang khusyuk di luar sholat akan terbawa di dalam sholat. Bukankah pekerjaan yang khusyuk di luar sholat teringat dalam sholat? Ya enggak? Antum lagi mengerjakan sesuatu nih yang betul-betul butuh konsentrasi. Begitu dipanggil waktu sholat, ayalah sholat, datang ke masjid, baru tahiyatul masjid. Apa yang belum diketik tadi ya? Kan begitu kan diraba oleh hati. Karena kekhusyuan di luar sholat itu terhadap sesuatu akan mempengaruhi sholat. Kalau khusyuk berzikir, beristighfar, bertaubat, berdoa di luar sholat, maka insya Allah dia terbawa. Setidaknya terbawanya di kapan? Waktu sujud. Walaupun di semuanya mungkin terganggu dengan apa yang kita lihat, tapi begitu kita tidak melihat apa-apa, kecuali yang ada di depan kita di bawah sujud itu, maka di saat itulah hadir kekhusyuan yang sempurna itu. Ya, itu poin pertama. Dipagari dulu tuh rumah, karena ada pencuri nih. Kalau rumah yang tidak dipagar, gampang ya pencuri masuk? Gampang. Motor udah dikunci stangnya, dicuri juga, karena tidak ada pagar. Demikian juga sholat, saking berharganya. Kemudian yang kedua, berusaha memahami maknanya. Berusaha memahami apa? Maknanya. Maka diulang-ulangi tadabbur Al-Fatihahnya. Karena yang sering kita dengar waktu imam baca itu apa? Al-Fatihah. Di luar sholat tadabbur terus tuh. Kenapa Alhamdulillah, kenapa Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kemudian iyyaka na'budu, itu ditadaburi, dihayati. Sehingga ketika imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak hanya tenang dengan suaranya, tapi juga kita tahu ini maksudnya kita disuruh cinta sama Allah. Ya kan? Itu kan tuntutan dari Alhamdulillah itu. Kemudian tuntutan dari Ar-Rahmanir Rahim agar kita berharap kepada Allah. Kemudian anjuran dalam Maliki Yaumiddin agar kita takut kepada Allah. Kemudian di situ kita juga pahami bahwa kita sedang berbicara dengan Allah, memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah. Itu diantara hal yang perlu diperhatikan. Dan juga pekerjaan itu jangan terlalu berat sebelum sholat. Karena sekali lagi fisik kita nih capek, yang mengikuti adalah ruh. Hukum dunianya ya, capeknya ruh itu mengikuti capek fisik. Pasti. Ya pasti. Coba, orang darah tinggi karena apa? Banyak makan garam. Siapa yang makan garam? Ruh apa tubuh? Tubuh. Begitu darah tinggi yang emosi apa? Jiwanya kan? Ya enggak? Marah itu sudah masuk ke jiwa. Tapi karena dia mengikuti hukum tubuh, makan garam terlalu banyak, darah tinggi. Akhirnya bawahnya mau marah aja, iya kan? Iya. Itu. Maka oleh karena itu tubuh itu dijaga dari yang letih-letih supaya dia tetap menjaga kekhusyuan sholat. Selain itu diperhatikan juga yaitu pemilihan imam dalam sholat lima waktu. Untuk membantu kaum muslimin di belakangnya juga khusyuk. Karena di antara makna khusyuk adalah pengaruh suara. Pengaruh suara. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pernah mendengar sebuah kisah. Wallahu a'lam apakah ini kisahnya betul atau enggak. Iya. Bahwa sandalnya Imam Ahmad bin Hambal Iya. itu usianya bisa sampai belasan tahun, bahkan 15 tahun disebutkan seperti itu. Kalau ini kisahnya betul, bagaimana kaitannya dengan surat yang tadi Ustaz di ayat 21 wa idza massahul khairu manu'a. Mohon dijelaskan Ustaz barangkali. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih. Anda belum pernah baca ya kalau sandalnya Imam Ahmad itu sampai berumur 100 tahun. Belasan tahun ya? Belasan tahun. Anda enggak tahu kisah itu. Ya. Karena kalau dia berguna enggak mungkin ulama menyimpannya, pasti diberi kepada orang. Karena masuk dalam firman Allah wa yamna'unal ma'un. Sama dengan tadi juga wa idza masahul khairu manu'a. Nah, mungkin ulama menghalang-halangi. Wallahu a'lam. 11 tahun Anda enggak tahu itu. Nanti saya akan cari tahu mungkin kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Fadhal, ada yang lain? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.